Perumda Tirta Pasai ini betul-betul jadi pilot project lah di Aceh Utara. Sahabat, saya hari ini berada di ruangan Direktur Utama Bapak Imran SD. Di program acara Satu Beja ini kita berbincang dengan beliau seputar perusahaan yang beliau pimpin sekarang ini, sejauh mana udah perkembangannya. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Baik, Pak Imran. Ya. Itu saya dengar Anda dulu kan pernah bekerja di perusahaan migas. Kenapa Anda beralih ke PDAM? Apa tujuannya? Ya, sebenarnya ini hanya seperti sebuah siklus. Siklus ya. Artinya saya pernah punya filosofi itu supaya tidak menempatkan posisi pada tempat yang nyaman itu. Iya. Artinya apa? Dalam hidup ini memang butuh perjuangan. Betul. Jadi saat saya memiliki sebuah pemikiran Iya. itu memang tetap harus saya explore, Harus dituangkan. Jadi itu termasuk pada saat dulu saya memang pernah bekerja, kemudian desain, kemudian saat saya jobless, saya harus aktif di organisasi, membuat sesuatu yang kemudian pada saat bekerja begitu pula. Saat bekerja, saat itu saya anggap saya harus melakukan sesuatu hal baru, ada peluang baru, saya akan melakukan. Nah, itu juga dengan waktu sebelum terjun ke Perumda Tirta Pasai, saya memang aktif di salah satu perusahaan migas yang ada di Aceh Utara. Tapi itu pula yang menjadi sebuah inspirasi hidup. Iya betul. Mungkin kenapa saya memilih, mungkin karena saya ingin tantangan baru. Betul. Kemudian masuk di sektor air yang menjadi mungkin banyak hal yang harus diperbuat, hak dasar bagi manusia. Dan kemudian satu lagi hal, dulu ini nggak apa-apa ya saya cerita. Nggak ada masalah, nggak masalah. Jadi kita curhat saja di sini. Dulu kan saya pernah tahun 2003 itu, saya masih 20 tahun yang lalu ya. Jadi waktu saya bekerja di salah satu perusahaan daerah, masih staff itu saya. Masih staff. Saya suka membaca tulisan-tulisan di dinding gitu. Iya. Jadi salah satu tulisan yang sampai saat ini dan sejak itu jadi terngiang di kepala saya. Saya baca satu tulisan yang di tempat almarhum bos saya dulu ya, Pak Azari Ali itu. Hal yang paling menyenangkan di dunia ini adalah membuat hal yang sebagian besar orang menganggap tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi mungkin, ya mustahil jadi mungkin. Nah, gitu. Jadi saya tertantang dengan tulisan itu. Betul. Jadi sampai inspirasi. Terus-menerus saya melakukan hal-hal yang baru. Iya betul. Perubahan gitu. Ya. Itu dia. Ini visi-visi Anda di PDM apa ya? Kalau Perumda Tirta Pasai ini dari sejak awal saya sudah menetapkan visi saya itu ini menjadikan Perumda Tirta Pasai ini sebagai perusahaan yang milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bergerak di sektor pelayanan air minum menjadi yang terbaik di Aceh, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Iya. Nah, itu program yang sudah Anda jalankan pada saat Anda bertugas yang ini sebagai Direktur Utama apa? Kendalanya apa? Sudah dilaksanakan apa saja? Baik. Pertama-tama saya baru menduduki jabatan Direktur Utama ini sehingga saat ini itu baru sekitar lebih kurang 4 bulan. Baru 4 bulan ya? 4 bulan. Ya. Jadi langkah awal pada saat saya menempatin posisi ini, pertama saya melakukan identifikasi dulu terhadap persoalan. Karena kita tahu saat kita masuk ke dalam sebuah perusahaan daerah seperti ini, kita sudah tahu tantangan yang akan kita hadapi. Jadi bukan perusahaan yang sudah settle, kita sudah ada sistem, kita langsung tinggal terima gaji, itu tidak. Iya betul. Banyak problem carut marut yang dari tahun ke tahun yang sudah memang tetap ada. Dan bahkan mendapat cibiran dari masyarakat dan sebagainya. Karena memang kita sadari banyak titik kelemahan. Nah, tentunya kelemahan itu disebabkan kenapa? Karena mungkin ya dari faktor pengelolaan. Oleh karenanya saya merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk harus melakukan perubahan. Nah, perubahan itu yang pertama saya lakukan yaitu dengan melakukan reorganisasi dulu. Karena ini internal. Karena memang tuntutan waktu saya duduk itu memang terjadi perubahan struktur dan saya harus melakukan reorganisasi. Nah, sebenarnya reorganisasi ini sangat ekstrim.
dilakukan pada saat kita awal-awal menduduki satu jabatan. Nah, kenapa? Karena kita harusnya kita memapping dahulu dengan kondisi existing, bagaimana sistem yang ada di dalam. Nah, tetapi karena ada tuntutan struktur tadi, perubahan organisasi, saya mau tak mau harus melakukan. Nah, makanya saya bilang agak ekstrim, sehingga saya akhirnya melakukan perubahan secepatnya supaya sesuai dengan ketentuan. Nah, pada saat itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah, ternyata 3 bulan pertama itu berjalan sangat smooth. Hanya ada beberapa titik-titik kelemahan, dan itu kemudian saya revitalisasi. Kemudian sekarang alhamdulillah sudah settle, dan sejak dari awal saya menduduki hingga saat ini itu alhamdulillah gaji sudah stabil, lancar, ada kendala ya. Tidak ada kendala. Kemudian juga biaya operasional itu mampu saya atasi semua sejak Pak Imran berada di PDAM ini. Nah, Pak Imran, itu kan setelah Anda masuk kemari lagi, kan Anda pernah juga di sini dulu kan? Lama. Itu sekitar 6 tahun. 6 tahun ya. Nah, apa problem terbesar yang Anda hadapi? Baik di lapangan. Jadi beda ya problem kita sebagai pekerja dengan sebagai top manajemen itu memang sangat beda. Leader. Nah, dulu kenapa saya juga pada saat jadi staff sekitar tahun 2001 sampai tahun 2006, kalau salah saya, sekitar kurun waktu itu saya bekerja dari mulai staff biasa saya. Itu cepat saya itu masa konflik itu masalah. Masa tahun 2000-an ya. Tahun 2000. Nah, itu sampai saya resign itu dinamikanya berubah. Saya banyak berpindah-pindah memang saya kerja. Di internal saya saja sudah pindah-pindah. Di sini udah roker-roker. Jadi itu hal yang bagus bagi saya. Sampai akhirnya posisi saya itu terus naik grafiknya. Hingga waktu itu di tahun 2006 saya terakhir waktu itu kepala Satuan Pengawasan Internal itu SPI, audit internal itu kan. Nah, jadi kalau ibaratnya air itu saya seperti overflow. Penuh tumpah. Akhirnya saya keluar resign. Kenapa di titik SPI itu? Karena saya bisa audit seluruh bagian termasuk direksi waktu itu. Tunduknya dibuat direktur utama. Nah, tapi di titik itu pula saya merasa saya patah harapan waktu itu. Saya tidak bisa melakukan apapun perubahan karena kuatnya tarik menarik di dalam manajemen. Ada friksi dan sebagainya. Jadi pengalaman saya 6 tahun itu di PDAM waktu itu namanya PDAM Tirtamun Pase ya. Betul. Nah, di situ saya belajar mulai pengalaman dalam organisasi yang mungkin carut marut segala macam. Kita ditempa dengan keadaan waktu itu juga Aceh konflik dan sebagainya kan. Dan tantangan itu memang begitu berat sehingga kita perlu keluar dari zona yang waktu itu mungkin betul-betul memprihatinkan. Itu ya. Tahun 2000 ya. Ini Pak Imran, apalagi ini saya akan berapa jumlah pelanggan di Kota Luxmawit, kemudian di Aceh Utara, dan setiap Anda menerima input dari bawah, apa keluhan masyarakat terhadap yang perusahaan Bapak pimpin saat sekarang ini? Jadi sebenarnya begini deh, kalau secara jumlah pelanggan kita baru lebih kurang sekitar 37.000 pelanggan. Itu Aceh Utara. Aceh Utara dan Lusmaya sekitar 5.000 pelanggan. 5.000-an. Memang masih ada wilayah Lusmaya yang masih kita layani. Kemudian keluhan yang paling utama itu termasuk masalah sistem pelayanan sebenarnya. Pelayanan. Jadi pelayanan itu termasuk masalah maldistribusi, tidak meratanya distribusi air dan sebagainya kan. Kemudian juga masalah sistem pelayanan yang memang katakanlah memang tidak baik. Betul. Kenapa? Kurangnya komunikasi dengan pelanggan akibat kinerja sistem yang buruk, sehingga pekerja pun ada rasa sungkan untuk menghadapi tantangan. Nah, yang sekarang mindset itu sudah saya balik semua. Jadi karyawannya memang saya seiring perubahan tadi manajemen tadi, gaji sudah lancar, hak sudah saya berikan kan? Malah saya bisa beri bonus baru 3 bulan. Alhamdulillah, luar biasa. Sebulan gaji gitu. Jadi komitmen itu memang saya kejar. Betul. Tujuan saya, kita akan dapat feedback pada saat pengelolaan secara karyawan memang benar-benar kita
upgrade, ya kan, kewenangan, kapasitas, kemudian hierarki dalam struktur pun kita memang kita pantau terus. Ya, saya tidak mau istilahnya walaupun saya sebagai direktur utama ini nanti ada yang seolah ada yang dekat dengan saya. Saya tidak, saya pakai hierarki semua. Sama. Jadi, semua. Sistem itu memang betul-betul saya tekankan. Dan yang selanjutnya saya pernah menekankan ke karyawan waktu apel perdana itu. Kerja itu harus happy, saya bilang. Harus senang, enjoy. Harus happy, menikmati. Harus bahagia. Kalau memang kira-kira nggak happy, nggak usah datang kantor. Iya betul. Kalau ada masalah. Kenapa? Karena dampak perasaan kita yang tidak bahagia itu akan membawa dampak negatif kepada rekan-rekan lain. Dan alhamdulillah Pak, hari ini saya lihat semua bekerja dengan penuh kebahagiaan sudah. Penuh happy ya, sesuai dengan anjuran. Benar happy, Bapak boleh lihat nanti wawancara langsung. Iya betul. Iya. Nah, dampak feedbacknya itu Pak adalah ke pelanggan. Iya. Hari ini semua ada daerah yang tidak ada air itu langsung gerak cepat, langsung mengupayakan bagaimana cara harus ada air. Kalaupun ada terjadi trouble karena kerusakan instalasi, karena ini kan sudah sekian lama ini. Sekian lama, belasan bahkan mungkin puluhan tahun itu karena tidak kinerja performa yang buruk itu kan berdampak pada sistem yang memang aus dan sebagainya. Dampaknya pada saat saya masuk memang ya ini harus saya hadapin, harus dibedah. Tapi saya pernah bilang pas saya masuk kemarin pas satu instalasi mungkin mati, saya lah yang kena. Karena pas saya masuk memang untuk membenahi itu kan bukan butuh kos yang besar, butuh waktu juga yang besar. Ada biaya pun butuh waktu. Iya betul Pak. Butuh waktu. Kalau seandainya ada sekian miliar kita ada uang, oke ini kita perbaiki, kan butuh waktu. Iya, butuh proses lagi. Ya, perbaiki mungkin 6 bulan. 6 bulan orang nggak ada air nggak mungkin. Iya betul. Nah, berbicara nggak ada air, itu kan sekarang kan musim kemarau ya. Ketika debit air berkurang, pas kita hisap pakai pipa kan keruh. Itu bagaimana solusi yang ditangani oleh PDAM? Alhamdulillah selama ini daerah intake kita, tempat pengambilan air kita itu debit airnya mencukupi. Hanya ada beberapa instalasi. Kita kan ada 12 instalasi Pak, dari Kurumane sampai ke Panton Labu. Langkahan. Jadi ada beberapa mungkin yang agak ke dekat pesisir itu mungkin terbatas. Tapi hingga saat ini sumber air kita itu masih memadai sebenarnya. Itu dari Krutinkem diambil? Enggak, ada yang dari Kurumane, ya kan? Ada yang dari Kurumpase, ada yang dari Gunungkerto. Berarti 3 titik. Ada di Langkahan ada juga. Langkahan ya. Berarti lebih airnya dari satu supply ke 2 Lopspoida Utara ya. Iya. Ini Pak Direktur Utama itu saya dengar itu ada tadi bait lagu yang Bapak Direktur. Wah, itu luar biasa. Maksudnya kenapa terpikir menciptakan lagu himne tersebut? Apa? Nah, jadi ada apa itu? Ya, jadi itulah tadi saya katakan. Saya selalu menciptakan hal baru. Saya ingin semangat karyawan ini dalam membenahi perusahaan ini memang dari hati nuraninya. Iya betul. Jadi bukan karena keterpaksaan. Maka yang tugas saya pertama kali itu yang pertama menjaga hak mereka dulu. Hak mereka itu bukan hanya gaji, tetapi ketersediaan biaya operasional. Jangan nanti begitu mau memperbaiki tidak ada duit, ya kan? Tidak, kita harus kondisikan ini harus mampu diatasi sesegera mungkin apapun. Ada duit. Nah, kita sampaikan begitu supaya ada kepercayaan diri mereka. Nah pada saat mereka udah dengan hati, saya berpikir nah ini perlu sesuatu ilustrasi nih. Sehingga akhirnya saya cipta sebuah lagu Mars Tirta Pase itu yang menceritakan tentang bagaimana sebenarnya pentingnya air ini bagi masyarakat dan perlunya kita menjaga air ini yang sebuah muka pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dari hulu sampai ke hilir. Dari mulai dia air itu yang menembus karang dan bebatuan, ya. Celah-celah bebatuan dan karang sampai akhirnya menelusuri sungai-sungai hingga akhirnya kita gunakan sampai kita layani bagi masyarakat untuk kesehatan masyarakat. Iya betul. Jadi pentingnya air bersih, pentingnya kita mengupayakan air, pentingnya kita menjaga sebagai anugerah yang Allah berikan terhadap air. Bapak bayangkan Singapura saja yang terbatas air, mereka hari ini mampu, ya kan?
mampu menyediakan mandiri, airnya. air siap minum. Nah, sedangkan masa kita udah berlimpah air gak ini, sumber air kita sungai di mana-mana. Iya, Kenapa sampai saat ini kita masih dengar, bahkan ya dampaknya kami sebagai perusahaan air minum dianggap tidak mampu kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi kita malu sebenarnya. Iya. Ini jadi tantangan sebenarnya bagi kita. Nah, melalui lagu itu yang terus-menerus mereka sekarang tertanam di benak mereka, ya kan? Ada sebuah semangat. Di samping kita sudah punya mars sendiri yang untuk kita kita gaungkan, ya. Iya. Nah, artinya semangat itu menjadi lecutan bagi karyawan yang ada untuk terus-menerus berupayakan bahwasanya air yang sehat ini bermanfaat bagi masyarakat dan ada pahala di situ, Pak. Iya. Itu proses lama. Kapan dirilis rencana itu lagu itu? Ini lagi proses perekaman ulang karena saya melibatkan beberapa karyawan untuk menyanyikannya, dan lagi proses pengurusan hak paten karena memang ini hak cipta ini memang harus kita formilkan, ya, supaya betul-betul legitimate. Dan milik Porumda Tirta Pase. Saya berikan ini sebagai mungkin ya karena saya kan juga belum tentu selamanya di sini. Iya. Nanti setelah Pak Imran pasti ada lagi, kan? Ya, jadi terus bergulir. Nah, para penonton kalau Anda ingin penasaran dengan lagu tersebut, nah sebentar lagi kita dengarkan ya. Kita Engkau begitu bermakna bagi setiap kelangsungan hidup. Kami manusia harus menjaga untuk semua makhluk yang bernyawa. Tirta Pase majulah maju, memberi layanan bagi sesama. Oke, baik. Itu yang sudah dengarkan tadi itu lagu yang Mars cuplikannya RF saja Sabil, dan tentunya siapapun yang mendengarnya tersentuh. Nah, Bang Imran, ini kakak Bang udah gampang apa juga ya? Oke, Pak Imran. Ini rambut aja putih. Iya, sama. Rambut putih panggil Pak. Pak, kalau kalau nggak umur panggil Bang. Iya. Ini sebenarnya kita satu dulu, ya, satu letting, cuma nafsunya beda. Beda nasib, beda cuan. Biasa aja. Iya. Nah, Pak Imran, itu kendala paling besar yang Anda hadapi di lapangan apa? Kendala yang terbesar sebenarnya saya lebih melihat sumber air. Ya, sumber mata air ya. Bukan sumber mata air, sumber airnya ada, tetapi sumber pengolahan air. Saya di sumber, ya. Jadi kondisi sumber kita ini memang sudah mulai memprihatinkan. Makanya saya masih berharap supaya ini bisa kita perbaiki, dan yang paling penting terkait sumber itu adalah kecukupan air ya. Jadi cakupan layanan kita saat ini masih 23%. 23% dari pengguna itu. Dari jumlah penduduk per kakak di Aceh Utara. Iya. Nah, jadi 23% itu artinya kan masih banyak wilayah-wilayah belum terlayani. Iya. Memang secara real kita nggak mungkin 100% kita langsung bisa capai, karena perhitungan area kita kan luas sekali tuh Aceh Utara. Setidaknya wilayah-wilayah akses kecamatan di perkotaan itu hampir semua kecamatan itu ada aksesnya. Nah, itu yang lagi saya terobos, karena setelah saya lihat ada beberapa kecamatan yang belum menerima akses air PDAM. Ya, itu terkendala di mananya? Sebenarnya lebih kepada sistem. Nah, sistemnya jaringannya. Jaringan. Ya, betul. Jadi jaringan. Dulu kita kenapa mungkin kita nggak tahu ya, pembangunan dulu itu lebih kepada melalui jalan negara. Jalan lintas Sumatera. Iya. Jadi jalan Medan Banda Aceh itu kan selalu tuh jalur pipa situ. Itu sebenarnya sudah tidak relevan kalau untuk terus kita kembangkan. Makanya saya memanfaatkan kondisi-kondisi strategis seperti dengan adanya jalan Nela. Nah, itu lebih memungkinkan kita bentangkan pipa jaringan itu. Sehingga akses ke kecamatan seperti di Nisam Antara, Utamakmur, dan beberapa kecamatan di sana itu bisa secara gravitasi nanti. Dan untuk wilayah pesisir juga diturut secara gravitasi. Iya. Nah, jadi kalau kita mengikuti jalan Medan Banda Aceh ini kan, gimana kita mau supply ke atas? Air dari instalasi dari pegunungan kita kirim ke bawah pesisir, kemudian kita naikkan lagi. Kan nggak logis. Iya, betul. Nah, tidak efisien maksudnya. Betul, nggak efisien ya. Nah, Pak Imran,
saya dulu pernah sampai sekarang ya salah satu pelanggan perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, kendala yang saya hadapi, ini saya pribadi, ya, ketika kita buka keran airnya itu airnya mengalirnya sedikit, Ya. ya, otomatis harus pakai apa? Mesin pompa, jadi tarik. Ya. Sayangnya rumah sebelah dengan adanya kita tarik pompa itu kan sebelahnya kan nggak bisa ini, udah kita tarik, maksudnya udah lambat. Itu sudah ada solusi sekarang? Itulah Pak, makanya tadi filosofi, kembali ke filosofi lagu itu. Artinya kita harus membenahi masalah ini dari hulu ke hilir. Ya, betul. Jadi tidak mungkin kita selama ini berkutat di hilir, kita saling salah menyalahkan. Sekarang mindset lagu itu saya ciptakan berdasarkan rencana pembenahan saya, supaya mereka semangat, jadi paham. Nah sekarang semua instalasi produksi lagi saya rapikan. Dirapikan semua. Nah, setelah instalasi produksi itu ada jaringan distribusi utama namanya. Sebelum ke jaringan pelanggan. Jaringan distribusi pelanggan. Nah hulunya itu adalah instalasi ini dengan jaringan distribusi utama. Nah kalau selama ini di hulunya itu instalasinya itu misalnya kapasitasnya nggak mencukupi, otomatis air ke pelanggan yang sudah terlanjur banyak tidak mencukupi. Nah kemudian air mencukupi, jaringan distribusi utama juga harus sesuai. Kalau terlalu kecil juga sehingga tidak mencukupi juga. Iya betul. Nah, sekarang ini sudah mencukupi, jaringan distribusinya utamanya sudah mencukupi. Persoalan lainnya apa? Baru di hilir. Di hilir Pak. Jaringan itu seperti jaring laba-laba. Jadi koneksinya itu sudah tidak beraturan. Itulah jadi permasalahan seperti di beberapa kota yang ada di daerah layanan kita, seperti Lok Sumawe, Saudara. Ya. Kemudian Lok Sukun lagi kita benahi. Alhamdulillah yang seperti Bapak katakan tadi, ada yang sudah 2 tahun tidak ada air, sekarang sudah mulai ada air. Kenapa? JDU-nya itu sudah kita besarkan. Lalu kita memaksimalkan dana-dana bantuan hibah, ya kan? Tapi secara desainnya itu langsung kita rombak yang fasilitas besar. Nah kemudian yang di perkotaan, jaringan di perkotaan itu, nah ini juga perlu kita buat sistem yang benar. Yang saya katakan tadi seperti jaring laba-laba, karena apa? Apabila buruknya pelayanan sistem kerja, itu akan berdampak kepada sistem jaringan. Iya, efeknya ke pelanggan. Kenapa? Kan gitu Pak. Betul. Ini cerita dalam tanah Pak. Iya. Persoalan buruknya jaringan sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Itu kondisi dalam tanah nggak ada yang tahu. Akan di dalam dia. Karena kenapa? Di dalam tanah. Kemudian karena buruknya manajemen, sehingga dampaknya ke manajemen berikutnya. Iya. Jadi kalau hari ini saya juga tidak mau membenahi, ke depan pun akan bermasalah, kecuali kita mau buang semua, kita bangun yang baru. Itu kan biaya besar dan tidak mungkin. Iya besar, kan? Harus dibongkar semua. Jadi mau tak mau kita harus lakukan restorasi, pemulihan untuk bagaimana sesuai dengan secara teknikal sistem itu benar. Iya. Ya, ini butuh bukan hanya effort tapi juga pembiayaan. Sebelum kita closing, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, paling saya mungkin ingin menghimbau kepada masyarakat untuk yang pertama silakan untuk memanfaatkan layanan-layanan pembayaran air yang tersedia. Saat ini kan sudah bisa melalui media online. Iya, Play Store, App Store. Ya, melalui bank juga kita sudah buat kerjasama untuk aplikasi-aplikasi kan. Nah, kemudian juga ya mohon kesabarannya, insya Allah dengan komitmen manajemen yang kuat kali ini saya tetap antusias. Ini akan saya benahi secara total. Iya. Dan karyawan juga senantiasa mau bekerja keras. Kali ini saya lihat komitmennya begitu kuat. Insya Allah Perumda Tirta Pasya ini betul-betul jadi pilot project lah di Aceh Utara. Saat ini kita sudah ada SOP, ya kan? Sudah mulai bekerja secara sistemik, laporan dan pertanggungjawaban juga, dan secara keuangan juga kita sudah bagus Pak, sudah tidak terjadi hal-hal yang negatif, terjadi efisiensi ya, pemakaian biaya lebih efisien dan efektif. Nah jadi kembali seperti tadi mungkin antara tugas dan pengabdian Pak ya. Jadi antara tugas dan pengabdian. Ya, jadi luar biasa. Ini sebuah ilustrasi saya, mungkin saya berikan
ibarat mentari, Pak. Mm-mm. Nah, mentari. Iya. Jadi ini bagi karyawan juga saya himbau, karyawan saya mentari. Jadi ketika matahari meninggalkan cakrawala, dia itu meninggalkan kesan yang sangat indah dan sangat sulit untuk dilepaskan. Kepergian mentari itu selalu memberatkan hati. Tetapi esok pagi kehadiran mentari itu selalu dinanti. Iya, Makanya iya. saya katakan kepada karyawan Perumda Tirta Pasai agar jadilah seperti mentari. Itu dia, Pak. Luar biasa. Baik, Pak Direktur Utama Perumda Tirta Pasai. Ya, terima kasih banyak atas atensi dan kebersamaannya pada hari ini. Mudahan mudahan berjalan seperti yang diinginkan sesuai dengan visi misi dan sukses selalu. Oke, Baik. terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.